Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Evaluasi Tata Kelola TI menggunakan Kerangka Kerja COVID-5 pada studi kasusnya kantor Kecamatan Baturaden. Ya, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dari perkembangan TI yang sangat sudah berubah cara pandangnya dari implementasi TI dalam sebuah organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. TI itu bukan lagi dianggap sebagai pendukung, tapi juga sudah menjadi bagian dari utama organisasi dalam proses bisnisnya yang dijalankan untuk memperoleh keunggulan kompetitif pada organisasi. Diakui bahwa teknologi informasi itu mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan karena pada proses bisnis yang kritis biasanya akan secara otomatis dan direktur bergantung pada informasi yang diberikan oleh sistem TI itu untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, Kecamatan Baturaden yang telah mengintegrasikan TI dalam setiap proses kegiatannya. Bisa dilihat dari penerapan di berbagai aplikasi yang sudah digunakan itu seperti e-office yang digunakan untuk kegiatan internal karyawannya, Siak yang berfungsi untuk percetakan kartu keluarga, dan mesin perekaman iktp. Sehingga evaluasi tata kelola ini diharapkan dapat mengukur tingkat kapabilitas dan mengetahui sejauh mana tata kelola TI di kantor Kecamatan Baturaden ini. Objek penelitian yang Objek penelitian ini berfokus pada aplikasi FF Office ini yang dimana e-office itu sebuah aplikasi pendukung kegiatan internal karyawan yang meliputi proses domain evaluate, direct, and monitoring. Sehingga EDM ini menjadi fokus dalam penelitian ini karena proses domain EDM itu dapat secara khusus menjabarkan proses tata kelola. Untuk metode penelitiannya sendiri ada 3. Ada perencanaan penelitian. Nah, perencanaan penelitian ini itu terdapat sebuah studi pustaka, kemudian melakukan sebuah pengamatan atau observasi dan melakukan sebuah wawancara. Nah, pada suatu objek penelitian. Jadi hal ini itu dilakukan untuk menemukan proses domain pada COVID-5 yang terpilih sesuai dengan ruang lingkup kebutuhan penelitian. Untuk yang tahapan kedua yaitu skenario pemetaan. Nah, skenario pemetaan itu dilakukan untuk memetakan sasaran strategis kantor Kecamatan Baturaden terhadap tujuan COVID-5 untuk mengetahui kebutuhan sasaran strategis objek. Jadi tahapan ini tuh mendapatkan proses-proses di mana nantinya itu akan digunakan sebagai referensi perancangan kuesioner evaluasi. Yang tahapannya yaitu menentukan sasaran enterprise goal-nya itu seperti apa, lalu membuat mapping enterprise goal to IT related goals. Jadi ini di apa ya disetarakan atau disamakan. Kemudian membuat mapping IT related goal to process sehingga menghasilkan eh, sebuah referensi sebagai penyusunan kuesioner. Setelah mendapatkan referensi dan untuk menyusun sebuah kuesioner, masuk ke dalam tingkatan kapabilitas dan analisis kesenjangan. Metode yang ketiga. Setelah mendapatkan kuesioner, kita akan menghitung capability level. Nah, setelah menghitung capability level, melakukan analisis gap dan melakukan rekomendasi. Untuk hal-hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan menerapkan COVID pada enterprise goal. Nah, COVID-5 jadi pada tahapan ini ada gambar ini merupakan gambar dari hasil pemetaan sasaran tujuan kantor Kecamatan Baturaden. Nah, di mana 1 sampai 17 ini merupakan tujuan tujuan perusahaan secara umum atau aliran sasaran tujuan COVID-5 yang meliputi 17 tujuan perusahaan secara umum. Ini jadi dikelompokkan berdasarkan dimensi keseimbangan kartu nilainya. Untuk menentukan sasaran tujuan perusahaan itu, yaitu dengan mengidentifikasi COVID-17 tujuan COVID-5 ini yang disesuaikan dengan tujuan kantor Kecamatan Baturaden. Jadi dari tahap ini akan
didapatkan hasil pemetaan tujuan kantor Kecamatan Baturaden. Dan instansi Kecamatan Baturaden itu berfokus pada dua tujuan ini. Yang pertama, compliance with external law and regulation, serta customer oriented service culture. Untuk tahapan yang kedua yaitu melakukan pemetaan tujuan perusahaan untuk sasaran terkait TI. Jadi gambar ini nih merupakan sebuah hasil pemetaan tujuan perusahaan untuk sasaran terkait TI. Nah, pada tahapan ini menunjukkan bagaimana masing-masing tujuan itu terkait dengan TI didukung oleh proses terkait dengan COVID-5. Jadi menunjukkan hasil pemetaan kan. Nah, di mana nilai P ini merupakan sebuah singkatan dari primer yang menunjukkan itu adalah hubungan yang sangat penting. Jadi tujuannya itu sangat berkaitan dengan TI, yaitu dengan dukungan utama untuk tujuan perusahaan. Sedangkan S itu adalah singkatan sekunder. Jadi masih menunjukkan hubungan yang sangat kuat, eh, apa namanya ya? Anunya kurang penting gitu loh maksudnya. Hubungannya kuat tapi kurang penting hubungannya, di mana tujuan yang berkaitan dengan TI itu merupakan dukungan sekunder untuk tujuan perusahaan. Jadi untuk menentukan hubungan P atau S itu mengacu pada proses COVID-5. Kemudian pada gambar ini setelah melakukan pemetaan tujuan perusahaan untuk sasaran terkait TI, kemudian akan dilakukan pemetaan TI terkait sasaran ke proses. Jadi gambar ini merupakan hasil pemetaan TI terkait sasaran ke proses. Nah, berdasarkan hasil ini yang sebelumnya telah dilakukan, maka didapatkan 4 proses domain yang memiliki skala primer, di mana tujuan yang berkaitan dengan TI itu adalah dukungan utama untuk tujuan perusahaan. Jadi keempat domain ini ada IDM 1 itu yang berisi ensure governance framework setting and maintenance, dan yang kedua domain yang kedua itu ensure benefit delivery, domain yang ketiga adalah ensure risk optimization, dan domain yang keempat ada ensure stakeholder transparansi. Jadi dalam membuat kuesioner itu harus mengacu pada proses COVID-5 yaitu PIM dari ISAKA. Untuk tahapan selanjutnya yaitu akan menghitung tingkat kapabilitas. Nah, setelah mengetahui keempat domain tersebut, kita akan hitung tingkat kapabilitasnya seperti apa. Nah, tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan cara menilai proses domain yang terpilih, di mana masing-masing proses domain itu akan dicek secara bertahap apakah proses tersebut telah memenuhi persyaratan pada masing-masing tingkatan, mulai dari level 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, pada proses ini, untuk memenuhi syarat penilaian itu dapat dikategorikan yang harus dipenuhi untuk setiap tingkatannya. Jadi hasil perhitungan ini itu ada 3. Yang pertama ada tingkatan 1. Tingkatan 1 itu memperoleh 2 domain, yang tadi domain 2 dan domain 3. Jadi warna merah dengan warna hijau. Untuk tingkatan yang kedua memperoleh 1 domain, yaitu domain EDM 1. Dan yang level ketiga itu memperoleh 1 domain dengan domain EDM 5. Jadi dari grafik ini, tingkat kapabilitas yang ditunjukkan pada gambar ini kemudian dibuat diagram jadi laba-laba yang menunjukkan tingkat kapabilitas yang dicapai. Jadi yang akan menunjukkan tingkat kapabilitas yang dicapai, target tingkat kapabilitas yang diharapkan bagaimana, dan kesenjangan dari masing-masing proses EDM yang dinilai itu bagaimana. Nah, ini akan dianalisis pada gambar ini. Jadi gambar ini merupakan gap analisis dari sebuah 4 domain yang dihasilkan. Nah, jadi ini garis warna merah ini menunjukkan level yang ingin dicapai atau target dari organisasi. Untuk yang warna biru ini merupakan level hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan 4 proses domain ini, itu kemudian akan menjadi acuan untuk mengetahui analisis kesenjangan dengan terlebih dahulu menentukan target yang ingin dicapai. Jadi hasil analisis kesenjangannya itu seperti ini. Nah, ini merupakan tabel hasil analisis kesenjangan. Nah, setelah mengetahui tingkatannya
domain 1 itu tingkatnya berapa, targetnya berapa, sedangkan tingkatnya sekarang ada berapa, itu akan selanjutnya akan dilakukan perhitungan rata-rata tingkat kapabilitas menggunakan rumus perhitungan rata-rata atau capability level, di mana rumusnya pada gambar di samping. Dan keterangannya yaitu YN itu atau jumlah proses yang berada pada tingkatan N ke N. Jadi untuk yang Z itu jumlah proses yang dievaluasi. Nah, dari yang menghitung nilai rata-rata ini didapatkan hasil perhitungan. Setelah ini dikalikan semua, mendapatkan hasil perhitungan yaitu dengan nilai 1,75. Di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan rata-rata tadi itu yang telah dicapai oleh proses domain keempat itu diperoleh hasil tingkatan kapabilitas dengan nilai 1 pada kantor kecamatan Baturaden atau berada pada tingkatan 1 yang bisa disebut sebagai proses sedang dijalankan dengan nilai sebesar 1,75. Hal ini itu menunjukkan bahwa implementasi TI itu di kantor kecamatan Baturaden sudah berjalan dan mencapai tujuannya, tapi belum ada proses untuk memastikan keuntungan dalam proses pengiriman dan optimasi risiko yang ditetapkan dan dicapai keluaran yang sesuai harapan. Untuk menciptakan tata kelola TI yang sesuai dengan target atau yang diharapkan itu, maka kantor kecamatan Baturaden itu mungkin dapat merapikan tata kelola TI-nya secara menyeluruh dan berkelanjutan, kemudian proses itu dapat diawali dengan fokus pada pencapaian tingkat 1 bertahap sampai dengan tingkat 3, yaitu dengan cara melengkapi semua keluaran proses yang belum dicapai pada tingkatan 1. Selanjutnya dapat fokus pada proses pada tingkatan 2 dan melakukan perbaikan untuk mencapai tingkat 3. Begitulah hasil analisis yang dapat saya sampaikan pada evaluasi tata kelola teknologi informasi pada studi kasusnya kantor Kecamatan Baturaden. Apabila ada yang salahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.